Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Hari ini adalah hari di mana Yesus Sang Juru Selamat kita telah menebus hidup kita di kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau imani bahwa kasih Tuhan tak terukur oleh apapun. Kita menaikkan pujian ini, tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragamu. Bapak Ibu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau curahkan tebus dosamu. Imani pujian ini Bapak Ibu. Kau disembah segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah. Hanya Kau yang layak Tuhan.
yakin Dia penebus dosaku. Ku yakin. Amin. Jadi miliknya, dia hidup dalamku. Yesus selamat. Ku yakin. Menebus dosa. Dari yang berkuasa. Jadi dia hidup dalamku. Yesus selamat. Yesus juru selamat. Selamat. Hanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ditebus Tuhan di kayu salib oleh karena nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melanjutkan puji-pujian kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Beri api semangat buat kami dalam memuji-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang di rumah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di rumah penuh semangat sukacita. Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian darah Yesus. Oleh karena darah Yesus kita ditebus. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Dia kuatkan, yang sakit dia sembuhkan, yang susah dia hidupkan. Haleluya. Kasih Yesus, Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosa. Amin. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah dia kuatkan, yang sakit dia sembuhkan, yang susah dia hidupkan. Haleluya. Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Dulu sekarang dan selamanya kasih Yesus tak berubah. Amin Bapak Ibu. Kita sambung pujian kita Bapak Ibu. Tahun Yobel. Haleluya. Saudara, dengan rasa
kawan, pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun yang mari kita katakan kita. Kita mau sambung pujian kita Bapak Ibu. Allah sumber kuatku, haleluya. Allah sumber kuat kita, amin Bapak Ibu, amin.
buat kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita telah selesai memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian selalu bersamaku. Kami percaya Tuhan selalu bersama kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Tuhan ada. Hanya Kau tempatku berdiri, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berdiri, hanya Kau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu telah jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Biar saya serahkan kepada hambanya. Salam saudara yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini kembali kita dapat melakukan ibadah secara online. Kita percaya biarlah melalui semuanya ini kita tetap di dalam Tuhan dan tidak mengurangi kadar atau kualitas daripada keimanan kita. Saudaraku, kita sudah banyak muji Tuhan tadi, ya. Pada saat ini kita semua, ya, umat Kristen seluruh dunia memperingati hari kematian Tuhan Yesus, disebut sebagai Jumat Agung. Baik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Begitu besar kasih-Mu, kemurahan-Mu buat kami anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini kembali kami bisa, bahkan kami mengadakan ibadah, bahkan mau mendengarkan sabda-Mu, bahkan melalui firman-Mu. Urapi hamba, nyatakan kuasa-Mu, biarlah kehendak kuasa-Mu, bahkan hikmat-Mu Kau nyatakan buat hamba yang lemah dan hina ini. Urapi kami semua yang mengikuti jalannya firman ini, biarlah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga firman ini menjadi berkat, menjadi suluh buat kehidupan kami semuanya.
Kamu serahkan jalannya firman dalam tangan kuasa-Mu, biarlah urapan kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, seperti saya katakan tadi, ya, saat ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau yang kita kenal sebagai Jumat Agung. Ya, sekali lagi seluruh umat Kristen ya di belahan dunia ini merayakan ini ya. Tetapi untuk saat ini mungkin tidak seperti biasa ya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya yang begitu dirayakan di gedung gereja ya, misa dan sebagainya. Tapi saat ini mungkin ya hanya dilakukan seperti ini ya. Tetapi bukanlah mengurangi arti ya atau makna daripada kematian Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, kematian Tuhan Yesus ya kita kenal semua ya dalam Alkitab ya, begitu dikisahkan ya, Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib. Oleh sebab itu mari kita mau bacakan ayat daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 39. Coba tolong dibacakan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tinggal dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Amin. Saudaraku yang terkasih ya, sebenarnya kalau saudara bisa perhatikan ya, ketika peristiwa Yesus disalib ya, dan kita baca tadi mengenai peristiwa matinya Tuhan Yesus Kristus ya, dan saudara bisa lagi baca ketika ia dikuburkan dan sebagainya ya. Nah, kita lihat peristiwa kematian Tuhan Yesus ya, ini sudah katakanlah drama daripada atau kisah daripada ini ya, kita melihat ya mulai daripada jam 9 ya, dikatakan di situ ya jam 12 sampai jam 3 ya, ini merupakan satu puncak di mana dikatakan ya langit gelap ya. Nah, Yesus tergantung di antara dua penjahat. Itu jelas, ya Alkitab sudah nyatakan itu. Nah sekarang bagi kita saudaraku yang terkasih, saya tidak usah panjang lebarkan atau kisahkan dari awal ya mengenai kisah ini. Kita setiap tahun diingatkan dan diingatkan. Ya, tapi saat ini saya mau ajak saudaraku terus untuk mengingat ya makna sesungguhnya ya, makna daripada kematian Tuhan itu. Ya. Untuk apa? Dan mengapa dia mati? Dan matinya juga di kayu salib. Ya, sebenarnya kalau kita mau cari ya, ini semuanya itu terlalu panjang ya, tapi saya mengerti saudaraku memahami semuanya itu. Tetapi melalui bacaan kita ini ya, kita mengangkat ada dua hal ya, tema untuk pagi hari ini saya beri adalah makna kematian Yesus, ya. Jadi makna kematian Tuhan Yesus. Nah, saya bagi menjadi dua bagian saja, ya.
34 ya, bagian pertama. Tolong baca 34, kita lihat di situ. Ulangi, 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, jelas di sini dikatakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini ya, orang-orang di saat yang ada di situ berkata, lihat dia memanggil Elia. Bahkan ada juga yang mengejek dia. Ya, kalau dia Allah, mengapa dia memanggil Allahnya? Ya, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita mau melihat ya, apa artinya ia mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah, kalau kita berpikir ya, berarti sebelumnya Allah tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi saat itu Allah meninggalkan dia. Kita harus mengerti, saudaraku yang terkasih ya. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dua hal ini ada pada dia waktu dia ada di dunia ini. Oleh sebab itu, dia lahir sebagai manusia. Ia mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa sebagai manusianya. Tetapi keilahiannya ya bukan berarti hilang atau tidak ada keilahiannya, kealahannya itu adalah tetap menyertai dia. Ya. Nah, mengapa pada saat itu ya Allah meninggalkan dia? Atau keilahiannya itu terpisah daripada dia. Mengapa? Satu hal kita harus pahami, ya. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, dalam arti mati di kayu salib, ya. Ini adalah bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, bukan karena ya sesuatu yang dia sudah buat dan hukuman setimpal dengan kematian di kayu salib. Tentu tidak. Kita tahu proses daripada pengadilan Tuhan Yesus bolak-balik. Herodes, Pilatus, Kayafas, tidak ada kesalahan apapun. Ya, terhadap dia yang setimpal dengan hukuman mati di kayu salib. Tidak ada. Tetapi ia dipaksakan. Ya, keadaan memaksa dia. Itulah yang terjadi. Memang harus seperti itu. Ya, Allah menjelma menjadi manusia yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang harus mati di kayu salib. Nah, inilah bukti ketaatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika ia tergantung di kayu salib, sesungguhnya ia menanggung dosa kita, dosa umat manusia ditimpakan kepada dia. Bayangin. Hakikat daripada Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah suci. Allah tidak bisa ya berkompromi dengan dosa dan Allah tidak bisa ya bercampur dengan dosa dan Allah tidak bisa ya bergaul dengan dosa. Itu ya, ini hakikat Allah. Nah, ketika Yesus dikenain dosa, ketika Yesus digantung di kayu salib untuk menggantikan kita, tentu Allah akan undur daripada dia. Ya, karena apa? Seandainya kalau Allah masih bersama dengan dia, ia tidak mungkin mati. Karya ini tidak akan lengkap. Karya ini tidak akan, katakanlah, maksimal. Ya, oleh sebab itu Allah harus cabut atau meninggalkan dia. Oleh sebab itu dia katakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah inilah alasannya. Ya, karena dosa Allah meninggalkan dia. Karena dosa bumi pun begitu gelap, Allah memalingkan mukanya. Ya, tidak mau lagi melihat.
putranya dikenain dosa. Ini alasannya. Ya. Artinya bagian yang pertama adalah ya ayat yang kita baca tadi, ayat 34. Kematian Yesus di kayu salib adalah menggantikan posisi kita. Ini yang pertama perlu kita catat. Ya, menggantikan posisi kita. Mengapa? Karena Allah itu kasih adanya. Allah mengasihi isi dunia ini. Sekalipun dunia ini sudah begitu berdosanya. Nah, kita melihat ya rentetan peristiwanya. Mengapa harus Yesus menggantikan kita? Ada apa dengan kita sebenarnya? Ya, apa yang telah manusia buat? Dan apa yang telah ditimpakan kepada manusia sehingga harus digantikan oleh Yesus dengan matinya di kayu salib? Ya, ada apa dengan manusia? Ya, nah kita perhatikan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 6, ya. Ini awal mula daripada kejatuhan manusia. Di mana ini tidak usah dibaca, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Dia melanggar perintah Allah untuk makan buah terlarang itu. Nah ini, jadi kita melihat manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ya, karena apa? Allah katakan, ya, ketika engkau makan ini, engkau akan mati. Ya. Nah, kita melihat lebih jauh, ya. Kejadian 3 ayat 6 tadi mengatakan, ya, bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Semua manusia, ya, sebenarnya telah berbuat dosa dan hilang kemuliaannya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, berikutnya keturunan manusia itu mengalami, ya, menanggung akibat daripada dosa Adam dan Hawa. Nah, kita melihat, ya, saudara baca dalam Roma 3 ayat 23. Kita lihat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, semua orang tanpa terkecuali, kecuali Tuhan Yesus. Semua manusia, semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Kita tahu Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar petah atau teladan Allah. Kemuliaan Allah ada pada manusia pertama itu. Tetapi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Ya, gambar Allah itu rusak. Ya. Nah, akibat daripada dosa inilah tadi saya katakan di depan, hakikat Allah itu adalah kudus, suci dan tidak bisa ya, dicampur atau disambung atau bersahabat dengan dosa. Tidak mungkin. Itu adalah hakikatnya Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Dan kita tahu konsekuen atau resiko atau hasil daripada dosa manusia itu. Roma 6 ayat 23 dikatakan di situ, upah dosa adalah maut. Sama kan? Seperti Allah katakan ketika engkau makan buah ini, engkau akan mati atau pasti mati. Ya. Oleh sebab itulah upah dosa dikatakan maut. Maut. Nah, bagaimana manusia ini harus dikembalikan kepada rancangan Allah semula? Bagaimana supaya manusia ini bisa diselamatkan? Ya. Yaitu dengan jalan satu-satunya adalah korban Yesus di kayu salib. Nah, di sini pelajaran buat kita. Setiap pelanggaran itu ada bayarannya. Ya, ada akibat. Setiap pelanggaran itu pasti ada akibat. Seandainya kalau Tuhan mau
menghapus atau membereskan atau menebus dosa manusia tanpa kematian Tuhan Yesus, bisa kan? Bisa kalau mau. Tapi itu bukan hakikat dia. Ya, itu bukan ya aturannya Tuhan. Aturan Tuhan setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan pasti ada risikonya atau ada akibatnya. Inilah hukum sebab akibat. Nah, kita perhatikan, oleh sebab itulah saudaraku yang terkasih, Yesus harus mati. Jadi kematian Tuhan Yesus itu bukan karena dia salah, bukan karena ia melakukan sesuatu ya atau ya yang setimpal dengan hukuman mati dan matinya juga di kayu salib. Tidak. Tetapi sadarlah kita, karena saya, karena kita semuanya, dia harus mengalami itu atau mati di kayu salib. Nah, jadi yang pertama tadi adalah ia mengganti posisi kita. Ya, dia mengganti posisi kita. Posisi kita itu sebenarnya kita yang harus mati. Sebenarnya kita yang harus terhukum. Sebenarnya kita yang harus digantung di kayu salib. Tetapi dia rela. Dia mau menggantikan kita karena dia mengasihi kita. Ya. Nah, kita melihat lebih lanjut ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Kita perhatikan. Ini menyatakan bahwa ia telah mati untuk dosa kita. Coba baca 1 Petrus 3 18 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, ia telah mati untuk dosa-dosa kita. Jadi jelas dikatakan di situ bukan dia mati karena pelanggaran, bukan karena kesalahan, bukan karena dosanya, tetapi karena kita. Karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena ketidaktaatan kita, dia mau menggantikan posisi kita. Nah ini, jadi saudaraku yang terkasih, kematian Tuhan Yesus itu adalah menggantikan kita, menggantikan saya, menggantikan saudara semua. Bayangin. Ya, oleh sebab itu kita harus renungkan, kita harus serius, kita harus pikirkan betul-betul. Ya, ada orang yang mau menggantikan posisi kita yang seharusnya kitalah yang mati. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah itu ya. Nah jadi yang pertama adalah menggantikan posisi kita. Kita lihat yang kedua, ayat 38. Ya, coba tolong dibaca. Bacaan kita tadi. Ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Perhatikan. Ini satu peristiwa yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, kita tahu ya, bait suci itu ada 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, jadi zaman itu ya, tidak sembarang orang bisa masuk dalam ruangan kudus. Hanya para imam. Dan tidak semua imam yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Hanya imam yang dipilih atau yang terpilih melalui undi. Dan itu pun kalau imam itu tidak benar, ia akan mati dalam itu. Ya, nah jadi luar biasa. Kalau kita berpikir atau saya berpikir begini ya, berarti Tuhan itu maha sucinya. Ya, tidak bisa lagi dihampiri setiap orang. Ya, harus dengan perantaran imam dan itu pun harus membawa korban. Ya, karena apa? Jawabnya tadi, karena dosa kita. Kita sudah terpisah daripada Allah. Ya, tidak seperti waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Allah bisa bergaul dengan manusia pertama itu. Ya, Allah bisa bergaul, bertanya, ngomong segala macam. Memang tentu saudara tidak
Kita mungkin saudara berkata bagaimana wujudnya, itu kan lain, ya. Tapi yang jelas di sini Allah masih bergaul dengan manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisahlah antara Allah dan manusia. Nah, ini kita melihat, itu digambarkan dengan bait suci ini. Ya, jadi ada batasan. Ya, ada batasan antara manusia dan Allah. Karena Allah Maha Suci, manusia adalah berdosa. Nah, peristiwa kematian Yesus di kayu salib, ya, ini menjawab atau menggenapi, dan boleh juga dikatakan, ya, meniadakan jarak antara Allah dengan manusia. Oleh sebab itulah digambarkan dengan salib. Secara horizontal, ini hubungan manusia dengan manusia. Secara vertikalnya ke atas, hubungan manusia dengan Allah, ya, diketemukan. Oleh sebab itu dikatakan tabir bait suci itu terbelah. Jadi tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi, ya, sekat yang dimaksud tadi. Nah, sebenarnya ini menggambarkan kita, ya, bahwa kita dikembalikan atau kita diperdamaikan kembali dengan Allah pencipta. Amin. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, ya, tentu dosa tidak bisa bersama-sama dengan Allah yang Maha Suci. Artinya seteru daripada Allah, artinya kita sudah berbalik daripada Allah dan gambar Allah itu sudah rusak. Jadi yang kedua adalah memperdamaikan manusia dengan Allah. Ya. Yesaya 59 ayat 2. Coba dibaca, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi yang memisahkan kita, yang membuat Allah tidak mendengar kita, yang membuat Allah tidak atau berpaling terhadap kita, ya, adalah apa? Dosa. Dosa-dosa kita. Nah, inilah. Jadi bayangkan kalau Allah tidak mau berurusan dengan kita. Bayangkan kalau Allah tidak mau mendengarkan kita, keluh kesah atau jeritan atau doa kita. Dan kita juga bayangkan kalau Allah tidak mengindahkan kita. Apa yang terjadi? Ya. Sangat susahlah kita. Oleh sebab itu, kematian Tuhan Yesus adalah membawa kita kembali kepada Allah. Jadi saya katakan secara horizontal, kita bisa kembali kepada Allah, dan gambar yang rusak itu sudah diperbaiki, dan Yesus Kristus adalah manusia. Dikatakan model ciptaan Allah atau yang disebut pula sebagai Adam yang kedua. Yang sempurna tanpa cacat, taat sampai mati di kayu salib. Betul kan? Nah ini bukti. Hanya Yesus yang bisa menjawab. Karena apa? Inilah model yang Tuhan mau. Sebenarnya Allah ciptakan Adam itu maunya seperti Tuhan Yesus. Taat. Tidak berontak dan segala macamnya. Nah ini modelnya, ini gambar peta dan teladan Allah itu. Nyata pada Tuhan Yesus Kristus. Nah itu dijawab. Ya. Oleh sebab itu Yesus nyatakan buat kita. Ya. Dia nyatakan buat kita. Supaya apa? Supaya kita melihat bahwa manusia itu bisa dikembalikan kepada kehendak Allah yang mencipta kita. Yaitu sesuai dengan gambar dan peta atau teladan Allah yang telah rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Ini model Tuhan Yesus. Nah jadi sebenarnya ini sebenarnya pelajaran lain lagi ya. Jadi kalau kita mau ya sempurna seperti ciptaan Allah yang semula, seperti Yesus. Oleh sebab itu dikatakan adalah kamu seperti Kristus. Ya. Nah, jadi yang kedua tadi ya diperdamaikan dengan Allah.
Kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 2. Coba baca. Ia telah memperdamaikan manusia dengan Allah. Ini jelas. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Iya, ia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Atau membereskan dosa-dosa kita. Jadi saudaraku yang terkasih, jelas sekali ya, bahwa Tuhan Yesus sudah memperdamaikan kita atau sudah mengembalikan kita kepada Allah. Nah, tadi saya katakan ketika Allah berpaling terhadap kita, ketika Allah tidak mau mendengarkan kita, ketika Allah tidak mau memperhatikan kita, bahkan menutup muka terhadap kita, betapa susahnya kita. Betapa ya sulitnya kita minta pertolongan dan sebagainya. Nah, ketika matinya Tuhan Yesus, jalan ini sudah dibuka kembali. Bayangin, kita bisa langsung ya berurusan dengan Allah di sorga. Ya tentu perantaraannya hanya satu. Kalau dulu harus melalui imam, korban dan segala macamnya ya, Yesus adalah pengantara satu-satunya. Dan setelah itu kita berhak menghampiri hadirat Bapa di sorga. Kita perhatikan. 1 Timotius 2 ayat 5. Yesuslah satu-satunya pengantara kita dengan Allah. Sehingga kita diperdamaikan, kita dikembalikan kepada Allah. Coba baca 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Kita Karena melihat. Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu Amin. manusia Kristus Yesus. Jadi karena Allah itu Esa, Esa pula pengantara kita. Jadi pengantara kita adalah Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ya, oleh sebab itu jangan saudara ya mau katakanlah ada orang mengatakan kalau engkau mau datang kepada Tuhan harus melalui ini, segala macam. Tidak. Yesuslah pengantara kita satu-satunya dengan matinya di kayu salib. Setelah itu kita bisa langsung menghampiri atau kita bisa berurusan dan kita bisa mengadu dan kita bisa berdoa kepada Dia dan kita bisa ya menyembah Dia. Kan begitu kan? Ya? Nah, Yesus sudah membuka jalan itu dan Dia sudah memperdamaikan kita kembalikan kepada Bapa. Nah, kita lihat lebih jauh 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, ya, coba baca lagi. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Ya, dikatakan apa di situ? Kita diubah atau kita dikembalikan tepatnya kepada gambaran semula atau kepada rancangan atau kehendak Allah yang mula-mula. Ya, dengan kematian Tuhan Yesus, ya, dengan ya Yesus yang menjadi pengantara kita dihubungkan dan kita dikembalikan, ya, seperti kehendak Allah semula. Luar biasa kan? Nah, itulah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Menjadi pengantara kita dengan Allah. Ya. Nah, dua hal ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau Dia sudah memikul dosa kita, dan bukan hanya memikul membereskan itu, tetapi justru Dia membawa kita kembali kepada Bapa di sorga, kepada Allah yang dulunya kita itu sudah terhilang. Bayangin luar biasanya Tuhan Yesus. Bayangin yang karya luar biasa Tuhan Yesus yang sudah kerjakan buat kita. Ya kan? Nah, bayangin saudara kalau begini ya, seandainya kalau ada orang yang telah menolong kita ya dengan menebus hutang-hutang kita ya, dan kita dikembalikan kepada majikan kita yang kita dulu kita berhutang ya, diperdamaikan, dibereskan. Betapa kita itu sangat-sangat diuntungkan. Betul kan? Kita kan diuntungkan. Kita sudah ditebus, kesalahan kita sudah digantikan,
bahkan kita diperdamaikan. Jadi segala urusan berikutnya sudah tidak ada masalah. Yang dulu tidak bisa begitu. Ya, nah inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh agung, sungguh mulia. Ya, nah sekarang saudaraku yang terkasih, ketika kita menyadari, ketika kita memperhatikan itu, apakah kita masih meremehkan karya besar ini atau karya agung ini, atau ya pengorbanan agung ini? Apakah kita hanya memandang sebelah mata? Apakah kita hanya berpikir ini hal yang biasa? Tentu orang yang bijak, tentu orang yang mengerti kebenaran tidak berpikir seperti itu. Dia akan menghargai ini atau dia akan menghormati ini setinggi-tingginya. Amin saudara ya. Nah, kita melihat di sini, saya tidak panjang lebar untuk khotbah ini, karena sebentar ada perjamuan kudus. Karya dan pengorbanan agung Tuhan Yesus yang telah Ia lakukan buat kita. Ya, Dia telah lakukan itu, tidak bisa atau tidak ada seorang pun yang bisa membantahnya. Kalau ada orang mengatakan salib itu kebodohan atau mereka mengolok-olok salib, kan beberapa saat yang lalu kan ada kan oknum yang mengolok-olok salib itu segala macam dengan ekspresi yang mengolok-olok atau merendahkan salib. Tidak apa-apa. Ya, orang Kristen tidak marah. Karena orang Kristen tahu salib tidak begitu. Kematian Yesus bukanlah seperti yang dia pikirkan. Karena dia tidak mengerti. Tapi kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa, yang agung bagi kita orang-orang percaya. Ya. Nah, kembali. Tadi saya sudah singgung bahwa perbuatan atau karya pengorbanan yang agung Tuhan Yesus telah lakukan tanpa kita ragukan sedikit pun. Ya, kalau ada orang mengatakan itu yang mati bukan Yesus segala macam, ya itu tidak usah didengar lah yang begitu. Jelas-jelas Alkitab menjelaskan. Jelas-jelas Alkitab membuktikan dan banyak saksi dan segala macam bahwa yang disalib itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah dengar yang begitu-begitu. Ya, Ia telah lakukan. Nah, sekarang bagian kita apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan sudah lakukan bagiannya yang begitu luar biasa, yang agung, nah sekarang apa yang kita kerjakan? Tadi saya katakan apakah kita santai saja? Apakah kita memaknai itu hanya biasa-biasa saja? Tentu tidak. Ya, kita sebagai orang Kristen tentu tidak. Oleh sebab itu, ya, kita menghargai ini setinggi-tingginya dan menjunjung tinggi dan menghormatinya. Betul kan? Apakah saudara mau siap menghargai pengorbanan Tuhan yang tadi saya sudah jelaskan? Menjunjung tinggi, menjaga, ya, apa yang telah Tuhan lakukan. Tentu kita mau. Seharusnya kita mati jadi selamat. Seharusnya kita tidak bisa berurusan dengan Bapa di sorga, Allah pencipta kita sekarang bisa. Luar biasa kan? Ya, karena siapa? Karena Yesus. Karena apa? Kematian Yesus di kayu salib. Itu kan? Oleh sebab itu kita junjung, kita hargai, kita maknai yang atau kita beri tempat yang tertinggi ya kepada Dia. Nah, sekarang caranya bagaimana? Apa yang kau lakukan untuk menempatkan Yesus sebagai tempat yang utama itu? Nah, ini masalahnya. Ya kan? Kalau kita ngomong Yesus engkau yang terbaik, Yesus engkau yang utama, Yesus engkaulah yang nomor satu, gampang. Ya, gampang. Hanya mungkin modal omongan. Tetapi tidak cukup saudaraku sampai di situ. Engkau harus buktikan. Engkau harus nyatakan di dalam kehidupanmu. Ya, kita harus nyatakan. Kita harus buktikan. Ya. Nah, mari kita melihat dengan cara apa kita menjunjung tinggi,
kita menghargai, menghormati, atau memberi nilai yang terbaik buat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita? Tentu. Ya, kita sepakat semua, kita mengatakan dengan menerima Dia dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, tetapi ada orang mengatakan orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Itu kan lain lagi. Ya, itu zaman kerajaan Romawi dulu. Beda. Ya, berseru kepada Tuhan, ya, dan melakukan kehendaknya. Kan itu. Ya. Kita melihat. Saudara baca di Yohanes 8, 31, 32, ini sering kita ulang. Ya, ini termasuk ya penting buat kekristenan. Kita baca. Yohanes 8, 31, 32. Kita perhatikan. Tadi dikatakan percaya kepada Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini buktinya. Coba baca. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jika engkau tetap dalam firman-Ku, engkau adalah murid-Ku. Dan engkau akan mengerti atau mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Tadi dikatakan di depan bahwa kita menerima Dia, percaya kepada Dia, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia. Itu kan? Dan kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau engkau tetap di dalam Aku. Perhatikan, tetap dalam Aku. Tetap dalam Aku dalam arti di sini adalah tetap di dalam firman. Melakukan firman. Perhatikan ya, garis bawahi. Tetap di dalam Aku artinya melakukan firman atau hidup di dalam firman. Hidup dalam firman artinya melakukan firman. Jadi firman itu adalah bagian daripada hidupnya. Hidupnya itu adalah melakukan firman. Melakukan firman itu adalah hidupnya, sama kan? Ya, nah ini dibuktikan dengan ini. Dan dikatakan pula kamu adalah murid-Ku. Ya, dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan inilah akan memerdekakan kita. Kebenaran inilah akan membawa kita kepada keselamatan atau kehidupan kekal yang akan datang. Ya, kamu adalah murid-Ku. Nah, murid dalam arti di sini seperti Kristus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus nyatakan, apa yang Yesus buat, ia harus lakukan. Seperti Kristus, itulah murid. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, saat ini ada orang menyatakan dirinya Kristen, murid Kristus. Banyak kan? Semua orang Kristen kan mengakui begitu. Tetapi tidak mau hidup dalam firman. Dan tidak mau lakukan firman. Mau lakukan kehendaknya sendiri. Mau enak-enaknya sendiri. Kan begitu kan? Iya enggak? Mengaku dirinya Kristen. Mengaku dirinya murid Kristus. Tetapi tidak mau hidup dalam firman. Buktinya. Ya, firman nomor sekian. Yang penting ini dulu. Tuhan ngomong kepada aku dulu. Itu yang penting. Betul kan? Fenomena ini terjadi kan? Ya, Tuhan ngomong kepada aku. Roh Kudus ngomong kepada aku. Malaikat ngomong kepada aku. Tuhan pesan kepada aku. Ini kan fenomenanya. Padahal firman dengan jelas mengatakan apabila engkau dalam firman-Ku, dalam arti melakukan firman, hidup dalam firman, itulah murid Kristus, bukan yang lain. Jadi saudaraku yang terkasih, marilah kita kembali kepada firman. Karena inilah patokan daripada kehidupan Kristen kita. Sebenarnya inti Kristen itu bolak-balik itu aja. Ya, bagaimana mungkin kita mau menjadi murid atau seperti Kristus atau menjadi Kristen? Kristen itu pengikut Kristus, sementara kita tidak mau mengikuti firman dan tidak mau hidup dalam firman, maunya senang-senang sendiri.
Ya, yang firman suruh yang membuat dia tidak menguntungkan atau tidak diuntungkan dia, mana mau dia? Itu kan suka-sukanya sendiri. Ya. Nah, jadi saat ini mari saudaraku yang kita kembali, ya. Kita mau nyatakan hidup kita dengan tekad kalau Tuhan sudah berbuat yang terbaik buat kita, kalau Tuhan sudah nyatakan ya, menolong kita sehingga kita diselamatkan, wajiblah kita mengabdi kepada Dia. 1 Yohanes 2 ayat 6, coba sedikit lagi. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jelas dikatakan di situ, barang siapa mengatakan aku dalam Kristus, aku dalam Dia. Urutannya ya, kita dalam Kristus. Kristus dalam Bapa. Arti juga Yesus katakan engkau juga di dalam Bapa. Banyak orang mengatakan aku dalam Kristus, hidupku adalah Kristus. Tetapi tidak mau hidup seperti Kristus. Ya kan? Tadi saya katakan di depan. Orang mau-maunya, mau enakannya sendiri. Sedangkan Yesus mengajarkan suatu ajaran yang begitu ketat dan keras. Tidak gampang untuk diikuti. Bahkan ia taat sampai mati di kayu salib. Ini suatu nilai yang tidak bisa diukur dengan apapun. Marilah kita menteladani Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Bagian terakhir kita melihat di sini. Sebenarnya pesan ini sama dengan minggu kemarin, ya. Matius 8, 19, 20. Pergilah kamu. Ya. Apa bunyinya? Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Nah, ini Tuhan maunya seperti itu, ya. Jadi kalau engkau sudah merasakan anugerah keselamatan yang Tuhan beri, mari, kalau Tuhan mengasihi kita umat manusia, bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan kasihilah sama manusia? Ya, oleh sebab itu Tuhan perintahkan kepada kita dengan amanat agungnya, dan kita harus melakukan dan menuntaskannya. Beritakanlah Injil, bukan beritakan yang lain. Beritakanlah kematian Tuhan Yesus. Nyatakanlah kepada dunia bahwa Yesus telah mati untuk kita. Amin. Amin. Bukan yang lain. Tapi kita lihat sekarang yang diberitakan apa? Ya. Ini udah jarang. Yang diberitakan apa? Kesenangan dunia, kehebatan dunia, kenyamanan dunia, itu yang diberitakan. Saudara boleh lihat aja di mana-mana kan seperti itu. Ikut Yesus, ini kehebatan, sukses, segala macam. Sebenarnya inti daripada kekristenan itu memberitakan salib Kristus. Beritakanlah kematian Yesus. Ya, mengapa Yesus mati? Karena dosa manusia. Mengapa Yesus mati? Karena menebus saya, menebus kita semuanya. Amin. Mengapa Yesus mati? Supaya manusia selamat. Amin. Beritakan itu. Supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka. Amin. Ya, ajar mereka. Supaya mereka mengerti kebenaran. Dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan. Buat apa kita menjadikan orang ngumpul di gereja, tapi tidak mengerti kebenaran? Untuk apa? Ya, tapi mari kita mau mengumpulkan orang dan mengerti kebenaran, menjadi murid Kristus, diselamatkan. Itulah satu nilai. Jadi kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa buat kita. Dan melalui kematian Tuhan Yesus kita diingatkan bahwa kita sudah ditebus. Anugerah itu sudah dinyatakan buat kita. Nah, jadi masalahnya tinggal engkau memilih.
Mau kerjakan apa yang Tuhan ajarkan atau tidak. Itu pilihan kita. Ya, mau sungguh-sungguh hidup dalam Dia, dalam firman, dalam arti, atau mau hidup semaumu sendiri, atau sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan seleramu, mau yang mana? Mari saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, melalui kematian Tuhan ini, kita diingatkan, kita disadarkan betapa agungnya, betapa luar biasanya, dan betapa tidak ada atau tidak bisa kita ukur atau kita nilai dengan apapun pengorbanan Tuhan yang luar biasa ini. Biarlah melalui peringatan ini kita semakin dikuatkan. Melalui peringatan ini kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Melalui peringatan ini kita semakin setia dan mau mengerti kebenaran dan mau hidup dalam kebenaran itu sendiri. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Ya, jadi dua hal saja. Makna kematian Tuhan adalah menggantikan posisi kita dan membawa kita kembali kepada Allah. Ya. Dikatakan memperdamaikan kita kepada Allah. Puji Tuhan, kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan buat kami semuanya. Kami diingatkan, kami disegarkan, dan melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus, biarlah kami rasakan anugerah yang begitu besar. Dan kami mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela untuk menggantikan kami orang-orang yang berdosa ini. Ampuni kelemahan kami ya Tuhan Yesus. Jadikan kami orang-orang yang bijak, yang mau mengerti akan kehendak-Mu. Dan tuntunlah kami untuk masuk dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu, hamba selesai berbicara, Engkau Roh Kudus terus berkarya. Seluas-luasnya buat kami anak-anak-Mu. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu, Engkau semakin dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku, saudara di rumah masing-masing sudah mempersiapkan roti dan air anggur, tentu. Ya. Perjamuan kudus adalah mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kita. Tadi kita baru dengar firman Tuhan mengenai kematian Tuhan. Setiap kita mengadakan perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan. Betapa luar biasanya pengorbanannya. Dan melalui perjamuan kudus ini pula, kita mau hidup dalam Dia, dalam arti kita bersekutu dalam Dia. Dia hidup dalam kita, dalam arti firman itu ada dalam kita. Dan kita hidup dalam Dia, artinya kita hidup dalam firman. Marilah kita menyelidiki hati kita. Kita mau sungguh-sungguh supaya apa? Perjamuan kudus ini menjadi kekuatan dan berkat buat kita semuanya. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan itu. Sementara saya akan bacakan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau nyanyi pujian. Kita naikkan pujian dulu. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan jiwa kita. Meskipun tak kulihat lambungnya
katakan ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa jadi miliknya. Dia hidup dalam Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Mari kita menyembah Dia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mengagungkan, kami memuliakan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Jamah kami Tuhan, selidiki hati kami, urapi kami. Jamah kami, terpujilah, agunglah nama-Mu. Besarlah kuasa-Mu, Engkau ditinggikan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni kelemahan kami, layakkan kami semua anak-anak-Mu untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini. Layakkan hamba sebagai pelayan-Mu Tuhan pada saat ini. Berikan kekuatan buat hamba ini, bahkan kami semua. Kuduskan kami, sucikan sekali lagi, layakkan kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti akan kehendak-Mu, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Urapi anak-anak-Mu semua Tuhan Yesus. Kuduskan perjamuan kudus ini. Nyatakan kuasa-Mu, kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita angkat melebihi kepala kita. Kita hargai, kita hormati, bahkan kita siapkan hati kita. Saat ini kita renungkan ketika Yesus tergantung di kayu salib. Betapa menderitanya Dia. Betapa sengsaranya Dia. Itu karena kita semuanya. Mari kita angkat. Saya bacakan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kita angkat cawan. Air anggur yang melambangkan darah Kristus. Darah ini yang bercucuran
Darah ini yang membasahi kayu yang kasar. Bahkan darah inilah yang telah menebus dosa-dosa kita. Mari engkau renungkan. Sekali lagi engkau renungkan ketika Yesus tergantung di kayu salib. Betapa menderitanya, betapa sakitnya, betapa beratnya yang ia tanggung. Itu karena dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Sudilah kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Mari kita mau menyembah Dia. Haleluya. Syukur kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu. Kami mengagungmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan akhiri acara ibadah kita. Ya. Mari kita naikkan satu pujian dan kita masuk dalam doa. Dan kita akan tutup acara ibadah kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur begitu besar kasih kemurahan buat kami. Biarlah melalui peringatan kematian-Mu, kami semakin dikuatkan, kami semakin dibentuk, dan kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah penyertaan, kasih, kemurahan-Mu menyertai anak-anak-Mu semuanya. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai rumah tangga setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa kalau yang ada yang sakit Tuhan tolong. Kalau yang susah Tuhan beri penghiburan dan berikan kekuatan. Sehingga kami tetap hidup dalam kasih dan hidup dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih, hamba juga berdoa, kami satukan hati kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan bangsa kami, negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengasihi kami semuanya. Engkau mengasihi rakyat Indonesia. Tuhan tolong, saat ini kami dihadapkan dengan situasi yang sulit.
Kami percaya Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami yang sanggup memberikan kami kekuatan, bahkan yang sanggup menolong kami daripada situasi yang sulit sekalipun. Berikan kekuatan buat para pemimpin kami. Berikan kekuatan buat presiden kami Tuhan. Berikan kekuatan buat pemerintahan yang ada di daerah dan seterusnya. Biarlah kami semuanya Tuhan Yesus dapat diberikan kekuatan, pertolongan, dan kami dapat hidup sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan kuasa-Mu Tuhan menyertai kami. Terima kasih, inilah kami berdoa kalau ada saudara kami atau yang mengalami musibah virus corona, Tuhan tolong. Kepadamu kami serahkan rumah tangga demi rumah tangga, berikan mereka kekuatan. Kalau Engkau menghendaki mereka, Tuhan Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu melawat kami anak-anak-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Tuhan tolong daerah kami Pulau Bangka ini, lindungi jaga kami semuanya. Jaga kami, lindungi, jauhkan dari segala yang tidak baik. Kami percaya biarlah kuasa-Mu yang kami andalkan. Bahkan Tuhan seluruh dunia kami serahkan. Biarlah wabah ini cepat berlalu dan dapat kami dipulihkan dan kekuatan dan Engkau dimuliakan. Terima kasih, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas kami semuanya. Kami serahkan sekali lagi jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah perlindungan-Mu yang istimewa ada pada jemaat-Mu, bahkan gereja-gereja-Mu yang ada dimanapun berada. Tuhan tolong, bahkan gereja Betel Indonesia, Tuhan Engkau berkati. Berikan kekuatan buat para pemimpin kami. Nyatakan kasih kemurahan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami dan kami berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu. Saudaraku yang terkasih, terima oleh-Mu kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara terkasih, selamat hari Jumat Agung. Biarlah melalui semuanya ini kita semakin diberkati. Amin.